Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amrotul Maulidiyah Hasanah, NIM saya T2019 1466, kelas PAIA 10. Sebelum memulai materi pada pertemuan pertama ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, pada pertemuan pertama ini apakah semuanya sudah hadir? Ada yang nggak hadir, Bu? Ya, siapa? Kalau boleh tahu. Atas nama Reza Rafid. Apakah ada alasan kenapa tidak bisa ikut hari ini? Tanpa keterangan, Bu. Baiklah, kalau begitu saya akan mulai pada pertemuan pertama ini, dan materinya itu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum saya memulai materi atau menjelaskan materinya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, akan saya lanjutkan pada penjelasan yang pertama, yaitu tentang kejujuran. Kejujuran ini adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya, di mana antara perkataan dan perbuatan itu semuanya benar-benar terjadi dan tidak ada kebohongan atau tidak ada tipu muslihat. Itu asli. Kejujuran ini sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kenapa begitu? Karena hati nurani ini bisa disebut juga merupakan suatu hal yang suci dan murni. Kejujuran itu juga merupakan suatu hal yang bisa kita lakukan setiap hari dan wajib untuk kita lakukan setiap hari. Hati nurani juga intinya kita harus mengikutinya. Bila kita tidak mengikuti kata hati nurani, maka itu bisa disebut dengan dusta. Dan dusta ini sangat buruk kaitannya untuk diri sendiri dan juga orang lain. Apabila kita tidak bisa mengatakan sesuai kenyataan atau bahkan tidak benar-benar berkata jujur, itu bisa disebut dengan bohong. Di mana kebohongan ini nantinya akan menyebabkan kehidupan kita tidak harmonis dan tidak seimbang. Ada pula hadis atau dalil, maksudnya dalil dari kejujuran itu. Yang pertama yaitu dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Ada pula kejujuran dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu kejujuran kepada diri sendiri, kejujuran dalam perbuatan, kejujuran dalam berjanji dan juga berkata. Dan ada pula hikmah atau manfaat yang dapat kita terima atau kita dapat jika kita berperilaku jujur. Yang pertama, kita mendapatkan banyak teman dan kita dapat kepercayaan dari orang lain dan juga mendapatkan ketentraman hidup karena kita tidak merasa akan memiliki kesalahan kepada orang lain. Ada pula beberapa contoh dari kejujuran. Yang pertama, mengembalikan uang saku atau uang lebih kembalian di saat berbelanja kepada orang tua, tidak mencontek di saat ulangan ataupun mengerjakan tugas, dan juga mengakui kesalahan apa yang telah kita perbuat, dan juga tidak berbohong. Apakah pada materi kejujuran ini ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya. Apakah boleh kita jujur tapi membuat orang menderita?
Contohnya seperti saya jujur ya, Heeh. akan membuka aibnya teman saya gitu. Membuka aib. Iya, seperti ada orang bertanya kepada saya Hmm. tentang tentang teman ini, tentang kejelekannya, dan saya jujur tentang kejelekannya dia. Apakah boleh? Ya kalau kalau gimana ya? Intinya itu jujur dalam kebaikan. Jika ada seseorang yang bertanya mengenai kejelekan seseorang, sebaiknya kita tutupi. Kita jangan sampai intinya boleh berbohong tapi demi kebaikan orang lain. Jadi jangan sampai kita intinya itu mengeluarkan kejelekan orang lain kepada seseorang yang bertanya kepada kita gitu. Oh ya, terima kasih. Ya, apakah ada yang lain? Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Misalkan kita dihadapkan pada suatu masalah, di mana kalau kita jujur, kita akan membuat masalah tersebut menjadi semakin rumit. Contohnya itu, misalkan Bu, misalkan saya itu tidak boleh pacaran gitu sama orang tua saya. Nah, kemudian kan orang tua saya itu bilang, kalau pacaran nanti nggak boleh sekolah gitu. Intinya apa ya Bu? Intinya tidak boleh sekolah gitu Bu. Kemudian ibu saya bertanya apakah saya pacaran atau tidak. Nah, hal apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus jujur atau bagaimana Bu? Kepada orang tua. Sebaiknya saya akan menjawabnya ya. Sebaiknya kita itu jujur kepada orang tua apa yang sedang kita lakukan, entah itu keburukan kita, karena orang tua itu merupakan salah satu tempat kita curhat ataupun salah satu tempat kita bercerita. Kita di saat ditanya seperti itu, apakah kita pacaran, dan otomatis kita nggak bisa bohong karena gimana ya, ada maksud di mana orang tua melarang kita untuk berpacaran, ya kan? Ada kisah ada cerita di luar sana, ada keburukan dari pacaran itu sendiri, ada yang sampai hamil di luar nikah, ada yang intinya nggak baik lah, intinya buruk. Pasti ada maksud dari orang tua melarang atau tidak memperbolehkan kita secara ketat untuk berpacaran. Jadi lebih baik kita jujur, dan apa tanggapan orang tua nanti itu kita ya harus menuruti. Apabila kita harus putus, ya kita harus menuruti dan kita harus mengikutinya. Itu juga ditakutkan, namanya juga ketakutan orang tua kepada seorang anak, seperti itu. Kalau misalkan itu Bu, kalau misalkan saya disuruh berhenti sekolah gitu Bu ya. Nah, sedangkan saya kan ingin mengejar cita-cita gitu Bu. Itu lalu bagaimana Bu? Kan berarti itu disuruh memilih antara pasangan atau enggak kejar cita-cita kan. Biasanya disuruh milih gitu kalau orang tua. Jadi ya tergantung kitanya itu maunya kayak gimana. Apa kita mau nikah, apa kita mau kejar cita-cita, kita harus ninggalin salah satunya. Dengan pacaran Laila. Iya itu. Baik Bu, terima kasih Ya. Bu atas penjelasannya. Ya. Gimana? Apa sudah akan saya lanjutkan? Sudah. Ya udah, untuk materi yang kedua yaitu tentang amanah, di mana amanah ini merupakan arti terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah ini juga berarti pesan yang dititipkan kepada kita atau pesan yang disampaikan orang lain untuk orang lain. Kita tidak boleh melebih-lebihkan atau mengurangi pesan dari orang tersebut. Amanah ini berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah ini biasanya juga disebut dengan orang yang bertanggung jawab, di mana amanah ini merupakan suatu intinya itu latihan kecil dari salah satu bentuk tanggung jawab kita. Ada pula dalil dari amanah yang pertama, yaitu dari Ibnu Umar
radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seseorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di sini juga amanah dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, amanah kepada sesama manusia, dan juga amanah kepada diri sendiri. Ada pula hikmah dari amanah itu. Yang pertama, kita dipercaya juga oleh orang lain, mendapatkan simpati dari orang lain dan juga dari lawan, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula contoh dari amanah itu sendiri. Yang pertama, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangan yang Allah perintahkan. Yang kedua, kita mengerjakan tugas, mengerjakan PR yang telah guru berikan kepada kita, dan juga yang ketiga, tidak menambahi dan tidak mengurangi pesan atau perkataan orang lain yang ingin kita sampaikan. Apakah dari amanah ada yang ingin ditanyakan? Akan saya lanjutkan ke pembahasan yang ketiga karena tidak ada pertanyaan, yaitu tentang istiqomah, di mana istiqomah ini adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Istiqomah ini terwujud karena adanya keyakinan dan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Istiqomah ini dapat membantu kita untuk membentuk karakter dan juga perilaku yang sesuai dengan Islam. Ada juga dalil mengenai istiqomah ini, yaitu sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Dan juga ada beberapa hikmah dari perilaku istiqomah ini. Istiqomah yang pertama adalah orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada beberapa contoh dari istiqomah. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Yang kedua, selalu melakukan kewajiban atau menjalankan kewajiban. Yang ketiga, belajar secara terus-menerus hingga paham. Apakah dari ketiga materi ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, saya akan langsung ke kesimpulan dari 3 materi ini. Yang pertama tentang kejujuran. Kejujuran ini adalah kesesuaian sikap antara perilaku dan juga tindakan yang sesuai dengan kenyataan, sehingga tidak dibuat-buat. Dan yang kedua adalah amanah, di mana amanah ini adalah suatu tindakan atau perkataan atau pesan yang disampaikan oleh orang lain kepada kita untuk disampaikan pula kepada orang lain agar kita tidak menambahi atau mengurangi dari pesan tersebut. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah berarti tegak, lurus, tekun dan juga ulet. Terima kasih untuk semuanya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf apabila perkataan saya menyakiti hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.